Oh, kembali lagi bersama saya Sandro Jebrik, Wong Gandeng Sak Dunyo. Dan malam hari ini malam ini kita bahas ya. Malam ini kita ngobrol santai, anginnya kenceng sekali ya. Jadi malam hari ini bisa kita bincang-bincang sebentar mengenai persoalan-persoalan, mengenai masalah-masalah di Hong Kong atau hal-hal yang layak kita bahas ya, yang setidaknya bisa kita apa namanya. Selamat malam Mbak Widya Widya. Terima kasih sudah langsung incas dan bergabung. Malam hari ini kita bahas tentang, kebetulan hari ini saya ada tawaran job cowok satu orang. Ya, ini orang kaya yang kerjaannya cuma bersih-bersih, beres-beres dan majuin dan mundurin mobil pada saat diparkir. Jadi saat dicuci. Jadi kalau mau dicuci kan maju mundur maju, Mbak Miss You menyimak Mas Andro. Jadi ini lowongan bagi teman-teman yang ex Taiwan atau ex Hong Kong yang bisa bahasa Mandarin. Lebih diutamakan bahasa Inggris enggak. Karena kemarin sudah ada yang interview pakai bahasa pakai bahasa Inggris, kami ditolak sama agennya. Dia mencari yang bahasa Kantonis atau bahasa Mandarin. Nah, karena memang ya sekali lagi untuk Hong Kong ini memang bahasa itu pasti ya. Jadi sekali lagi, kalau kalian bertanya adakah job cowok, jawabannya ada. Nah, jawabannya ada. Jadi tergantung caranya, mau cara masuk yang resmi atau yang ilegal. Yang legal banyak. Yang ilegal sudah nggak perlu dibahas. Yang kita bahas adalah yang resmi. Jadi kalau ada banyak orang bilang bahwa job cowok nggak ada, ya itu nggak benar. Ada, tapi ada term and condition. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Maka dari itulah syarat dan ketentuan yang berlaku ini yang harus benar-benar kita apa namanya perhatikan. Jadi kalau mau dapat job cowok, banyak sekali teman-teman perempuan itu, teman-teman mbak-mbak itu bertanya, ada nggak job cowok, suami saya mau saya aja, ada nggak job cowok, pacar saya mau tak aja, adik saya, anak saya, siapapun. Ya, saya sih sekali lagi ya, kalau kalian bertanya job cowok, ini Hong Kong. Hong Kong ini bahasanya yang digunakan adalah bahasa Kantonis, bahasa Inggris, satu lagi Mandarin. Salam Mas Andro Jabrik, saya selalu terima kasih banyak nasihat yang terkadang aku suka putar-putar YouTube curhatan aku sama. Oh, terima kasih Mas, Mas atau Mbak ini David Aura Natasha. Ya terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau apa yang saya buat bisa bermanfaat, itu saya senang. Tapi saya juga butuh kritik dan saran ya, boleh teman-teman. Rata-rata kritiknya yang saya masukkan itu, masukannya teman-teman adalah suaranya yang nggak bersih, suara dari penelpon. Mohon dimaafkan kalau penelpon saya tidak bisa ngatur ya. Sekali lagi kita selalu bilang tak suruh untuk nggak pakai handsfree, tapi kadang-kadang posisi mereka di dalam tempat majikan dia nggak bisa. Jadi saya mohon dimaafkan karena sekali lagi kita ini real. Jadi teleponnya itu real. Jadi dari penelpon sendiri. Jadi mohon dimaklumi kalau teman-teman menggunakan handsfree. Aku Mbak pakai nama anak almarhum. Voice, oke siap. Mbak Indriana, halo Bang Sandro. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Indriana kayak pernah tahu dulu ya. It's okay. Ya, jadi kita bahas kayak itu. Selamat malam Mas Sandro. Ya, kita bahas tentang job cowok sekali lagi. Dan job cowok ini sekali lagi tidak akan habisnya akan kita bahas. Ya, fenomena tertipu, fenomena yang nggak benar itu banyak ya, di channel sebelah itu banyak sekali orang-orang yang tertipu, orang-orang yang notabene-nya cowok-cowok yang menanyakan. Jadi sekali lagi ya kan, zaman era komunikasi, era digital, kita harus melek melek digital ya. Jadi saya tadi pagi itu mendengarkan sebuah konten, di mana konten itu kenapa sih eh, kita itu jarang
kita di hari-hari ini, karena di hari-hari ini tuh banyak yang tidak melihat sebuah potensi. Di hari-hari ini tidak banyak melihat seseorang ada peluang dan kans. Malam Mas Andro, Mbak Kiki Haryanti, Mbak Nanti Ditya. Jadi terkadang kita itu justru mengingkari sebagai manusia itu harus proses berpikir itu terus. Wah, Mbok ini pelet selamat malam. Di sini membahas agak hal-hal yang serius ini, Mbok ini pelet. Jadi ingat nama banget kita kan anak komunitas. Iya. Ya. Mbak Indriana, Afika Jaka Yusnia. Mbak Afika Jaka Yusnia. Kayak teman saya satu angkatan. Irak selalu hadir, Mas. Mantap. Hadir dari Irak, Kecamatan Ponorogo. Jadi Desa Irak, Kecamatan Ponorogo ya. Mbok ini pelet luar biasa. Kapan kita ngonten? Anda itu selalu tak ajak ngonten pinginnya. Hadir Pak Sandro ya kan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi penipuan ini kenapa terus berlanjut dan kenapa banyak terdorong dan tergerak laki-laki itu untuk hadir datang ke Hong Kong. Pesona di Hong Kong itu luar biasa untuk para laki-laki yang mau datang. Mbak Iin yang selalu hadir dan selalu komentar. Terima kasih. Semoga sehat dan penuh berkah, rezeki melimpah kembali. Oke, jadi kenapa sih cowok ini semakin hari semakin banyak? Paling dengar berita dari Mas Andro dan Miss Yuni. Jadi terima kasih. Banyak banget cowok. Ini yang kita harus eh, jelaskan, yang harus kita pahamkan itu kenapa banyak cowok dan kenapa mereka memilih Hong Kong. Jadi Hong Kong ini adalah suatu wilayah di mana wilayah itu aturan dan wilayah yang ada di Hong Kong ini adalah wilayah industri, bukan industri, wilayah perdagangan dan bisnis perdagangan dan mondar-mandirnya kapal yang dari Asia menuju Taiwan, menuju Jepang, menuju Korea. Jadi dia belok gitu, yang menuju ke area. Jadi tempat alur jalur transportasi antara dari Asia ini, Asia yang selatan, ke Asia Selatan, Asia Tenggara ini menuju ke Asia yang di Jepang, Korea, Taiwan, nah Hong Kong, Cina. Jadi menjadi alur gitu kan. Nah Hong Kong itu wilayah yang kecil, sehingga dia bisa dipastikan tidak ada industri, beda dengan Taiwan. Tidak ada pabrik pembuatan sesuatu itu nggak ada. Jadi yang saya lihat industri di Hong Kong ini justru penipu penipu model ini sikat. Ya kita nggak bisa nyikat penipunya, tetapi kita bisa membuat teman-teman jadi lebih pintar gitu aja. Kita membuat teman-teman lebih aware, lebih lebih selektif. Jadi tidak ada industri, tidak ada pertanian. Yang ada hanya kecil-kecil, bisnis kecil-kecil. Kayak misalnya taman anggrek, mungkin tanaman sayur, kebun yang nggak terlalu besar, itu ada. Dan kemudian di sini itu banyak sekali karena ini negara maju, kadang ada barang-barang bekas yang diambil, dikumpulin, kemudian dikirim bisa ke Rusia, dikirim ke Pakistan, ke India, sehingga menyebabkan industri itu membutuhkan tenaga kerja. Tapi tenaga kerja yang akan dipakai itu nggak mungkin pakai orang-orang Hong Kong. Kalau tenaga yang kita pakai ada tenaga kasar, ya kan? Kalau tenaga kasar itu yang dipakai ya pasti dari Timur Tengah sana, jadi Asia Selatan sana, India, Pakistan. Nah, wes ada MC kemarin Bang Ariza Wahyu, guys. Jadi ketika banyak dibutuhkan tenaga kasar itulah win-win solution. Jadi di situ ada bahkan orang kita sendiri, orang Indonesia sendiri yang memang dia yang memang pertama dia masuk lingkaran dan jaringan di mana tempat itu juga ada pekerjaan. Misalnya mensortir
mensortir barang-barang bekas. Ada kemudian menaikkan barang-barang yang notabene-nya sudah tidak terpakai lagi untuk rekondisi, dikondisikan terus dibawa ke Pakistan, dibawa ke India, dibawa negara bagian yang ketiga. Kalau kita bicara negara bagian ketiga, karena Indonesia sangat dibatasi ya, rongsokan-rongsokan itu masuk dari Hong Kong. Banyak sekali juga kayak mobil, mesin mobil, pintu mobil, itu kan sebenarnya kalau kita lepas-lepasin dan semuanya itu kan butuh tenaga, butuh energi. Nah, Hong Kong itu marak jadi seperti itu. Ada beberapa teman-teman yang memang sudah menempati posisi di sana dan sudah kenal baik dengan bosnya. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang notabene-nya, oke, selamat malam, kakak idola. Jadi ada teman-teman yang apa namanya kerja di tempat bahkan parkir, cuci mobil. Itu kan sangat tidak bisa menggunakan orang Hong Kong. Jadi gajinya bisa 9.000 dalam 1 bulan, 10.000 atau 12.000 hanya untuk nyuci mobil. Bu Haji Siti Sipayung, oke. Jadi pekerjaan-pekerjaan seperti itulah dan ada orang-orang yang di dalam itu yang bisa upload, yang bisa sekali lagi yang bisa nge-shoot, yang bisa mendokumentasikan pekerjaannya. Nah, itulah yang dijadikan bahan. Itulah yang dijadikan modus untuk bagaimana agar banyak laki-laki yang bisa dia tarik. Sampai santer dan marak terjadi. 12.000. Ya sudah, boleh. Nah, yang saya tahu ada 9.000, 8.000, 12.000, 10.000. Jarang yang 15.000. Kalau 15.000, 16.000 itu Saiwun. Jadi cuci piring. Cuci piring itu kadang segitu 16.000 terus dipotong 2.000 atau dipotong 4.000 untuk rumah. Jadi banyak seperti itu yang digunakan. Karena terbukti dia bisa ngirim, terbukti dia kerja. Jadi orang itu melihat pandangan itu. Wah, ternyata ada job. Nah, kita kan tidak bisa, sekali lagi kita tidak bisa menginformasikan yang akhirnya bisa diterima sama semua teman-teman kan tidak bisa. Kalau ataupun kita informasikan, Mbak Ata, monggo. Terima kasih sudah hadir. Jadi kalau ataupun kita informasikan, selamat malam Mbak Ata. Luar biasa sih Mbak Ata bisa incas terus ya. Nonton. Jadi itulah yang dijadikan sebagai alat. Dan kita tidak menampilkan hal itu. Dan itu memang ada. Cuman prosedur untuk kita masuk, disitulah yang menjadi polemik. Karena memang tujuan kita ke luar negeri atau pasti tidak dipungkiri adalah cari uang. Udah uang terkumpul, selesai kebutuhan, ya udah pulang. Ya kan? Karena persoalan masalah hal seperti ini, itu Hong Kong juga sebenarnya tutup mata. Karena butuh tenaga dan sekali lagi bontok Hong Kong juga butuh perputaran ekonomi. Kalau banyak bisnis, banyak usaha, tapi tidak ada karyawannya, coba seperti apa negara ini? Jadi di situ adalah dilema. Ya, teman-teman yang sudah ada, yang masuk, yang sudah ada di dalam, yang sudah meraup pundi-pundi Hong Kong dolar, yang kemudian dia bisa mengirimkan ke Indonesia, itulah yang akhirnya mencoba untuk menginformasikan ini loh. Gue nggak harus mikir resmi, capek-capek, susah-susah, gue juga bisa kerja. Aku juga bisa kerja. Dan ada duit, dan aku bisa ngirim. Tunjukin rumahnya, buktinya, semuanya. Aku bisa beli mobil. Jadi saya tidak hendak menyuruh, tapi ini adalah gambaran fakta dan nyata. Dan kita tidak bisa juga mencegah atau membendung hal ini. Cuman asal kita bisa memahami dan tahu bahwa bagaimana berproses yang ibaratnya bisa tenang di atas tanah. Dan mereka pun juga menikmati. Nggak cuma 1 tahun, 2 tahun, ada yang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Nah, akhirnya ada beberapa teman-teman kita, ya akhirnya ada yang deket, ada terus berteman, akhirnya oke. Terus ada juga mbak-mbak yang akhirnya punya teman, kemudian wah ya sudahlah, cowokku tak suruh datangnya ke sini, masuk lagi ke situ, akhirnya bertambah jumlahnya, berkumpul jobnya. Tapi sekali lagi ya, itu
itu alurnya yang masuk saya sampaikan. Kalau masalah di dalamnya, persahabatannya dan segala sesuatunya, saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Tapi memang kenyataan dan faktanya itu ada. Dan ini yang tidak disampaikan juga oleh pemerintah kita, KJRI, bahwa jumlah overstay dan paper kita itu ada sekian ribu, itu tidak sekali lagi tidak diinfokan. Karena Hong Kong benar-benar UU privacy. Tapi secara jumlah kan kalau mereka itu menambahkan itu kan berarti wow. Ketika muncul jumlah angka ya kita tahu sendiri kalau negara kita itu diisi adalah orang-orang yang gelap, bagaimana rasanya. Apalagi kemarin negara kita diisi, selamat malam Mbak Alda. Wiyah, absen, burung Mas, boleh silakan. Jadi apalagi kalau negara kita itu dimasuki oleh orang-orang yang etnis ya, suku atau ras dari China yang bekerja itu kan kadang-kadang kita buat orang kita sendiri ada nggak ada pekerjaan kok memasukkan mereka. Nah coba kalau Hong Kong sikap. Nah Hong Kong yang ibaratnya kemarin yang jadi santer-santernya adalah yang melakukan pencurian kejahatan ya. Saya tidak bisa mengkonfirmasi apakah itu benar orangnya karena sekali lagi berita saya tidak bisa memvalidkan bahwa itu benar orang-orang kita enggak. Tapi saya tidak hendak membahas itu. Yang berkejahatan itu jumlahnya berapa persen sih? Nah, tapi kita harus mawas diri, cinta abadi, Cahyani. Jadi tidak salah juga keinginan untuk bersama dalam pasangan, keinginan untuk agar selalu bersama itu naluri, naluri manusia. Makanya kenapa terus terjadi, akan terjadi kedatangan-kedatangan mereka. Karena memang ketika ada kalau kita lihat ya mbak-mbak itu kan juga ada yang berteman dengan laki-laki. Kalau hari Minggu kan kalian bisa lihat sendiri videonya. Nah, muncul pertemanan ya kan dan semuanya. Tapi kalau ibaratnya laki-laki misalnya dia butuh apa namanya junior ya udah terus dikasih tahu kamu ada enggak aku ada kerjaan biar kerjanya enggak terlalu berat harus berdua. Nah, bosnya ngasih kesempatan akhirnya berdua. Ya akhirnya dengan adanya beberapa laki-laki akan muncul masalah-masalah baru. Misalnya ya rebutan atau apa ya. Itu kan bagian dari fenomena atau dinamika laki-laki karena memang jumlahnya nggak banyak. Ya seharusnya tidak perlu gitu, teman-teman yang ribut gara-gara satu orang. Kan di sini banyak negeri 1000 bidadari. Harusnya nggak perlu ribut. Ya kita bicara ya kan kayak gitu ya pada fakta dan kenyataannya. Dan laki-laki masih bisa dikatakan sebagai yang jarang. Jadi bisa kalau prosentase ya perempuan 180.000 laki-laki itu mungkin nggak sampai 200 atau 300-an orang yang notabene atau mungkin bahkan justru bisa lebih kalau dikumpulin semua. Dan itu yang megang data pasti KJRI. Nah, jumlah KJRI tidak pernah membicarakan jumlah. Kalau dibicarakan jumlahnya, wah semakin banyak, semakin banyak. Karena itu tidak bisa dihindari. Ya. Jumlah kedatangan para cowok-cowok Indonesia, laki-laki Indonesia ke Hongkong itu sangat tidak bisa dihindari. Bahkan kalau sebenarnya Hongkong sendiri itu lagi mengatur regulasi. Bagaimana cara ya kan, mengatur regulasi bagaimana nantinya gitu loh. Orang asing itu bisa masuk mengisi tempat-tempat seperti sopir karena sopir itu pastinya harus muda. Sopir Siupa kan 70. Akhirnya ada sopir yang kena serangan jantung karena usianya 70-63. Mau nggak mau, kalau yang sudah tua pasti akan diistirahatkan. Nah, kalau fenomena ini terjadi, nah ini kesempatan buat teman-teman. Selamat malam Mas Sandro dan Mbak Yuli. Oke, istri saya sudah beristirahat. Nanti mungkin saya juga nggak lama. Nanti saya juga akan istirahat. Mbak Rini Mulyasari. Kelihatannya pernah ingat nama Mbak Rini Mulyasari. Mbak Sumiati Sumiati. Mbak
Cinta Abadi Cahyani. Namanya keren, Cinta Abadi Cahyani. Mantap. Jadi untuk mempersiapkan itu, ketika nanti mulai Hong Kong membuka sebuah regulasi, kalau kalian merasa, ya bagaimana pasangan kalian, bagaimana teman suami kalian itu belajar bahasa Kantonis atau belajar bahasa Mandarin. Nah, beratnya teman-teman orang-orang kita itu kalau disuruh belajar bahasa, apalagi laki-laki. Yang lebih ada banyak adalah lulusan SMA kemudian belajar. Tapi kalau sudah melewati fase di 25, 26, 30 suruh belajar, alah. Dan yang berikutnya adalah ketika sudah segitu ya wis nek tenaga iki gelem kerjaan ya wis gak gelem ya wis nekat budal ae menang-menang yang boleh-boleh penggawean. Akhirnya yang terjadi fenomena seperti itu. Makanya kadang-kadang di bandara itu banyak pengetatan-pengetatan, menanyakan Mbak Karmini imutnya. Ini sekali lagi tidak bisa kita bendung. Cuman yang kita pikirkan adalah jangan sampai banyak uangnya itu, kalian kalau mau berjuang uangnya itu keluar yang tidak kalian nikmati. Gitu. Kalau bisa uangnya keluar ya kalian nikmati sendiri, kantongin sendiri, berangkat sendiri. Jangan dikasihkan orang. Codau Mbak Aldawia, terima kasih. Weh Mbak Satrio Dita. Jadi seperti itu ya teman-teman, fenomena teman-teman. Dan pekerjaan bukan tidak ada, ada. Kebetulan ini ada sopir. Nah, sebenarnya kalau teman-teman itu memang pasangannya mau diajak ke sini ya, suruhlah belajar. Maulah belajar. Maulah membuka diri demi kebersamaan di sini. Tapi ya sekali lagi fenomena-fenomena nggak sedikit juga yang sudah ada di sini terus akhirnya bubar atau ya semuanya ya itu kan dinamika. Itu kan kalian-kalian sendiri yang malam nyimak dulu. Kalian-kalian yang bisa, Mbak Hello Samsung, halo. Jadi kalian-kalian sendiri yang bisa mengontrol dan mengendalikan. Tapi yang jelas pekerjaan ada dan kebetulan saya ada lowongan satu, monggo ya, jadi rebutan. Kemarin sudah 5 orang kualifikasi nggak masuk, ini 1 orang dan sistemnya bukan bayar di muka tapi potongan, sama kayak teman-teman semua. Jadi silakan. Dan sekali lagi ketahanan laki-laki pun kadang-kadang ya tidak hanya laki-laki, perempuan juga kalau sudah mentalnya juga jatuh otomatis juga mau pergi nyari yang nyaman. Jadi dalam prinsip hidup itu hanya ada 2 yang normally prinsip ya. Yang satu itu menjauhi rasa sakit dan menjauhi ketidaknyamanan. Tetapi mendekati kenyamanan dan pokoknya kita itu dalam hidup itu yang selalu diupayakan adalah nyaman. Jobnya cowok ya Bang, ya nyari cowok. Pokoknya bahasa Mandarin dan Kantonis diutamakan. Inggris sudah beberapa, sudah 5 orang kandas. Ada tadi diceritakan bahasa Taiwan tapi posisinya masih di Brunei. Mbak Ika Syaro. Jadi kadang-kadang banyak yang inbox job cowok sekarang tak sampaikan. Nah ini nggak tahu ya, ini tidak berlaku selamanya. Saya disclaimer, mumpung ada aja, lagi ada slot. Jadi monggo yang punya suami ex Taiwan yang bisa bahasa Mandarin, ya silahkan. Nanti tak kasih nomor WA-nya. Jadi ada izinnya. Kebetulan nggak saya handle sendiri, ada teman. Terus informasi juga tadi ada besok juga akan saya upload konten berangkat ke Makau tanpa calo, tanpa agent, tanpa biaya, langsung interviewnya dengan majikan langsung dan sikung atau namanya percobaan kerja 2 hari. Mbaknya ada dan besok kontennya akan saya naikkan, teman-teman silahkan cek bagaimana kronologis dan ceritanya dan waktunya cepat sekali. Dan saya senang kalau nanti banyak teman-teman yang akhirnya mulai pinter, mulai pandai mencari job, jadi tidak menggunakan calo atau tidak menggunakan agent sehingga kalian bisa dananya disimpan sendiri. Jadi
Ini salah satu tujuan baik dari Indonesia ataupun dari Hong Kong, pekerjaan di Makau, ex Hong Kong yang merasa bahwa di Indonesia tidak mampu bertahan, silahkan. Tapi kalau yang di Indonesia mampu bertahan, silahkan. Karena tidak gampang ya memberikan bekal. Sekali lagi saya sudah Meher Kantoni Sikung Paseh omongannya Jos. Jadi Meher siapa? Sikung Paseh omongannya Jos. Ya belajar-belajar sedikit-sedikit Mbak Dita dan gak kalah sama sampean. Cungi Munggu, Mbak Cungi Munggu yang selalu hadir Mbak Cahaya Cinta. Jadi nanti akan saya juga ada satu teman juga yang mencoba ingin bekerja company dan dia dari Hong Kong dan tidak menggunakan agensi. Meher itu wis pinter. Oh, kalau Kem John, on ya Mbak. Oh, Meher pinter. Wis pinter omong. Jadi nanti saya juga sebelumnya saya juga akan bikin konten di mana cari pekerjaannya, websitenya apa, terpercaya atau tidak, jelas bisa. Dan Makau memang banyak sekali, mau cewek, mau cowok. Yang penting adalah kemampuan dalam berbahasa. Mbak Momfa NV. Bahasa itu number one menurut saya untuk kualifikasi. Dan pekerjaan di sana, dan sebelum nanti pemerintah kita membuka lowongan, ya sebaiknya teman-teman udah masuk duluan. Jadi sudah bekerja. Kalau yang cowok kemarin sudah ada pernah tertipu, terus akhirnya dia berangkat ke Makau, tapi akhirnya si emasnya Makau bahasa Mandarin, ya Mandarin boleh, Kantonis boleh, Inggris juga boleh, mana aja silahkan. Tapi Mandarin itu lebih banyak dapat. Hong Kong juga itu Mandarin, Kantonis itu lebih banyak dapat. Jadi sebenarnya teman-teman cowok yang di Taiwan itu ada kesempatan untuk menjajal Hong Kong itu sebenarnya bisa. Mbak Sisi Maulana. Jadi ke Makau pun juga bisa. Mumpung belum terjadi deal-dealan antara pemerintah kita dengan Makau. Karena sudah 2 kali. Agenda kemarin kedatangan KJRI yang kedua, agenda yang pertama adalah kedatangan menakernya, menaker dan beberapa orang PT melobi untuk pemerintah, ternyata nggak deal. Kemudian yang kedua kemarin KJRI lagi hubung-hubungan, belum ada keputusan, karena jumlah teman-teman kita yang ada di Makau itu juga sudah banyak. Jadi kalau sudah pemerintah masuk, ya mau nggak mau jatuh-jatuhnya ya nanti pasti kayak potongan, PT, semuanya. Tapi kalau kalian bisa. Karena pada prinsipnya bekerja di luar negeri itu menurut saya kalau yang prosesnya benar atau tenaga ahli itu nggak pakai bayar. Kemakau yang tadi cerita siang besok boleh dilihat videonya itu juga nggak bayar. Harusnya memang begitu. Kalau kita langsung ketemu dengan majikannya, itu bisa sangat murah sekali. Dan kebetulan mungkin mbaknya baik hati. Ya. Kalau saya bilang bukan nggak beruntung, tapi dia baik hati, dia menanamkan kebaikan, sehingga saya kasih sodorin Facebook Helper Makau, Domestic Helper Makau, kemudian dia cari majikan di situ, cocok, dia langsung dia datang ke Makau, dijemput, setelah dijemput, disikung 2 hari, mbaknya setuju, deal-dealan selesai, kelar. Katanya 2 hari visa sudah turun, nanti 1 bulan baru bikin blue card. Nah, menarik kan teman-teman semuanya, ini yang saya harapkan. Jadi dengan adanya konten saya, teman-teman semakin ngerti, semakin pintar, semakin ada pemahaman. Nah, mudah-mudahan nanti di berikutnya adalah pekerjaannya adalah company atau perusahaan. Sehingga kalau company atau perusahaan dengan kemampuan bahasa Kantonis kalian yang kalian sudah kuasai, nanti bisa naik level menjadi mungkin asisten chef, bisa jadi kamu waitersnya 7-Eleven atau bisa jadi customer service atau customer care dengan perform. Tapi ya itu bagi teman-teman yang mau menaikkan level, yang mau menantang untuk zona tidak nyaman. Karena bagi saya secara prinsip kalau kita sudah berada di zona nyaman, maka otak kita tidak bergerak dan tidak berjalan. Kalau kita sudah di zona nyaman, yang terjadi adalah ya sudah gini aja mau apa lagi. Nah, it's not me, Mbak Rini bundanya Putri. Jadi saya juga suami Lina pernah mau ke sini disuruh bayar uang muka, untung nggak ketipu bang. Chat Lina suaminya masih minat nggak? Ya silakan. Kalau yang perlu dia,
Kalau yang perlu dia silakan komunikasi dengan saya. Kalau enggak ya saya gini loh, saya jadi orang nggak ingin nyodor-nyodorin, nunjuk-nunjukin. Kalau kalian memang ada sesuatu yang butuh dibicarakan, monggo silakan. Kalau saya cukup, saya buka konten, saya bikin, Anda teman-teman merasa apa yang saya bikin itu menarik, bagus, ya monggo gitu loh. Nah, kalau saya tidak hobi gosip, saya tidak hobi cuma berita. Tapi kalau memang ada berita kayak misalnya Ustadz kemarin, ya saya harus verifikasi benar, saya harus ketemu narasumbernya yang pas, baru saya bisa bicara. Nah, ya, aku jadil lanjut Bang. Jadi seperti itu Mbak Dita. Apapun apapun itu ceritanya, ya kan. Sekali lagi bukannya saya itu sombong atau apa, aku tapi nggak kepingin gitu menjadi orang yang sok-sokan gitu. Saya nggak mau. Saya harus benar-benar kumpulin data yang valid. Saya harus benar-benar memahami itu kalau saya. Jadi terkadang cerita cerita dari teman-teman aja ketika saya rasa aneh, saya selalu sebentar masih ada yang aneh ini. Ya jadi di situ. Jadi ceritanya buat teman-teman semuanya sekali lagi saya terus akan berkonten, saya akan terus menyampaikan hal-hal sesuai dasar dan jalan berpikir saya. Ketika apa yang saya buat itu bernilai dan ada manfaatnya, saya sangat berterima kasih. Tapi sekali lagi saya hanya manusia biasa yang pasti tempat salah dan khilaf. Jadi mohon untuk juga dikritik, kemudian diingetin, kemudian diberikan masukan. Karena saya bukan manusia yang anti kritik. Tapi kalau mengkritik, ya pastinya mengkritiknya yang lebih membangun. Mengkritiknya yang lebih ke arah di mana kita nggak cuma hanya ngeritik, tapi kita juga harus jalani, ya kan, dan memberikan solusi. Jadi jangan, kadang banyak orang yang hanya berkritik, ya terserah mau dipakai apa. Pokoknya aku kritik, anehnya kencang sekali ya teman-teman. Luar biasa ini sampai meluap-luap. Oke, sekali lagi selamat malam. Mudah-mudahan saya akan terus bisa live di pagi dan malam sehari 2 kali kayak minum obat. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan informasi ataupun pertanyaan, tidak perlu segan. Kalau memang telepon belum diangkat atau WA belum dibalas, mohon bersabar. Saya pasti akan cek satu-satu dan mudah-mudahan dibalas. Lakukan terus sehingga informasi apa yang Anda dapatkan bisa. Karena saya tahu bahwa bercerita dengan keluarga belum tentu ada solusinya. Solusinya pasti akan suruh pulang. Itu aja dari saya. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video.